Hello brother father. Sesaat lagi kalian akan menyaksikan kakek Liam Neeson beraksi lagi. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang meledak bersama mobilnya. Di adegan berikutnya, pebisnis yang cukup besar yang punya perusahaan pengelolaan investasi bernama Matt Turner lagi tinju-tinju sambil dengar berita mengenai pria yang meledak bersama mobil tadi. Dia tampak kesel di sini. Gak lama setelahnya, rekan bisnisnya bernama Anders nelpon dia, nyuruh si Matt ini nelpon pembeli saham mereka bernama Carl yang katanya nyesel beli saham dan mau keluar dari situ. Matt disuruh ngerubah pikiran Carl biar jangan keluar dari saham mereka. Pagi itu sebelum berangkat kerja, Matt ketemu sama istrinya Heather yang tampaknya udah nggak sayang sama Matt karena Matt ini tampaknya sibuk sama kerjaan terus. Heather bilang dia nanti mau ketemu sama temennya, Christina. Jadi dia minta Matt antar jemput kedua anak mereka, yaitu Zack dan Emily. Emily sempat kasih tahu ke ayahnya kalau Zack itu mau bolos sekolah bareng pacarnya yang membuat Matt jadi marah. Karena dimarahin, Zack jadi ikut marah. Kelihatan juga di sini kalau Zack sama Emily ini ngerasa ayahnya itu nggak terlalu ngurusin mereka berdua. Zack marah jadi di jalan kaki, sementara Matt sama Emily naik mobil baru milik Matt. Namun ada yang aneh di mobil itu. Pas nyalain mobilnya, sistem mobil itu ngasih tahu kalau ada yang nggak bener di dalam mobil. Meskipun ngerasa aneh, Matt itu ngabain peringatan itu. Jadi kemudian Matt jalanin mobilnya dan dia jemput Zack dan nyuruh dia masuk ke dalam mobil. Tapi Zack nggak mau. Namun setelah dipaksa baru Zack mau masuk ke dalam mobil. Matt lalu nelpon Carl pakai telepon mobilnya dan coba ngerubah pikiran Carl yang lagi lemes karena saham dia nih di perusahaan Matt nih anjlok, ngebuat dia rugi. Setelah beberapa lama Matt berhasil merubah pikiran Carl. Emily nanya ke Matt, itu kalau gitu berarti ayah menang ya? Matt kayak, iya. Tapi Zack kayak bilang ayahnya bohong itu ke Carl, ngasih janji yang belum tentu bisa terjadi. Suara telepon kemudian berbunyi, tapi bukan HP Matt ataupun kedua anaknya. Matt lalu nemuin HP misterius yang ada di mobil itu. Dia mengangkat telepon itu dari orang nggak dikenal. Penelpon itu make suara samaran dan dia tampaknya udah tahu Matt itu siapa. Penelpon itu ngasih tahu Matt kalau ada bom di mobilnya, khususnya di bawah kursi spesifiknya. Dan Matt udah ngaktifin mobil tersebut pas duduk di kursi itu karena ada plat penekan di bawah kursi Matt. Kalau Matt ngangkat pantatnya dari kursi itu meledak bomnya. Penelpon bilang jangan matiin telepon itu, tapi Matt yang nggak percaya matiin telepon itu. Matt ditelepon lagi sama penelpon misterius itu tapi nggak diangkat dulu. Dia taruh tangannya di bawah kursi buat ngecek bomnya dan ternyata emang ada. Tapi Matt salah pencet mobil jadi mobil itu meledak. Lalu film pun selesai. Nggak ada yang bercanda. Matt ngecek bom itu dan dia sekarang percaya omongan penelpon itu. Matt kemudian angkat teleponnya di mana penelpon bilang jangan tutup teleponnya lagi. Menelpon nyuruh Matt jalan dan ngasih tahu kalau dia pegang juga pemicu cadangannya dari remote jarak jauh. Kalau Matt nelpon polisi minta bantuan atau pergi ke tempat yang dia nggak suka, dia bakal ngeledakin mobil Matt. Penelpon itu ngomong dia mengawasi Matt terus. Matt minta turunin anak-anaknya dulu, tapi si penelpon ini nggak bolehin. Nggak lama setelahnya, ada motor yang ngikutin mobil Matt dari belakang. Sementara itu penelpon bilang Matt harus ngambil ponsel anak-anaknya. Tapi si Zack ini nggak mau karena posisinya Zack sama Emily belum tahu tentang bom itu karena Matt ini nelponnya itu pakai headset dari tadi. Matt terus was-was sama motor yang masih terus ngikutin mereka. Jadi Matt rem mendadak ketika motornya itu di belakangnya, membuat motornya pun jatuh. Nah, ternyata pemotor itu adalah ceweknya si Zack yang tadinya mau bolos sama si Zack. Zack kayak, bapak gila ya? Namun penelpon tetap minta Matt ambil HP anak-anaknya. Zack masih nggak mau sampai akhirnya Matt terpaksa bilang dasar anak bangsa. Sampai akhirnya Matt terpaksa bilang ada bom di mobil ini. Baru Zack kasih HP-nya. Habis itu Matt membuang HP anak-anaknya di jalanan seperti yang disuruh. Kemudian si penelpon nyuruh Matt datang ke lokasi yang diberikan oleh penelpon. Sampai ke lokasi itu Matt berseberangan dengan Sylvian yang ada di mobilnya bareng pacarnya. Nah, Sylvian ini adalah rekan perusahaannya juga. Matt disuruh telepon Sylvian di mana Sylvian ini marah-marah karena penelpon ini udah ngasih tahu ke Sylvian kalau ada bom juga di mobilnya dia. Pacarnya Sylvian panik sampai menarik perhatian polisi di dekat situ. Sylvian udah dikasih tahu kalau mereka nggak boleh keluar dari mobil, tapi karena polisi itu sadar ada yang aneh dan pacar Sylvian ini ketakutan, jadi pacar Sylvian keluar dari mobil yang membuat mobilnya meledak. Matt dan anak-anaknya kaget. Matt nanya, anak-anaknya nggak apa-apa kan? Ada yang terluka nggak? Ya jelas enggak lah, orang lu mobilnya jauh. Udah gitu Matt yang lebih deket sama mobil Sylvian nggak terluka. Ya kalau lu nggak terluka ya anak-anaknya enggak lah. Matt kemudian menjalankan mobilnya lagi. Si penelpon minta Matt buat nyuruh Heather ngambil berangkas bank di bank AIG. Matt nelpon Heather tapi nggak diangkat. Jadi dia nelpon Christina yang ternyata nggak bareng Heather.
Yang Christina tahu Heather lagi pergi ke pengacara perceraian, dan Matt pun jadi sedih. Matt OTW ke tempat Heather berada dengan panduan Christina. Sambil OTW, Matt nelpon tempat pengacaranya Heather dan minta ngomong sama Heather. Nah di situ dia ngomong sama Heather dan nyuruh ambil berangkas banknya, dan nanti bakal diambil di situ sama Matt. Heather pun bingung, apa nih yang terjadi ya? Apa ya? Tapi dia tetap nurutin perintah si Matt. Sambil nunggu Heather, dia lihat berita yang beritain apakah Berlin ini lagi diteror bom karena udah 2 mobil meledak. Yang pertama bernama Pils Groger yang ada di awal film, dan ternyata dia adalah rekan Matt juga. Dan yang kedua adalah Sylvian. Detektif udah nyelidikin kasus ini dan tersangka utamanya adalah Matt karena mobilnya yang kabur abis mobil Sylvian meledak terekam oleh CCTV. Lupa nambahin. Abis itu, Matt pergi nemuin Heather, dan dia disuruh penelpon buat nyuruh Heather pergi kasih isi berangkas Matt ke orang asal ke situ, dan tiba-tiba polisi udah pada ngepung Heather. Matt kabur dan polisi udah ngeliat mobil Matt. Kemudian penelpon ngasih tahu ke Matt kalau dia yang nelpon polisi buat ngejebak Matt. Oke Bang QV, lanjut. Penelpon nelpon Matt dan minta dia transfer uang milik Matt dan Anders yang ada di Dubai sebesar 208 juta euro. Anjir, banyak banget. Penelpon ini juga suruh Matt ke lokasi yang udah ditentuin, dimana di situ bakal ada Anders. Matt yang sebelumnya udah foto bom di bawah kursinya nanya ke Zack, itu ada ponsel nggak sih di bomnya? Dan kata Zack, kayaknya ada. Berarti ada cara untuk ngantiin ini. Di jalan, berita udah naruh muka Matt yang sekarang jadi tersangka. Gak lama kemudian Matt ditelepon sama Heather, tapi ternyata itu detektif yang nyelidikin kasus bom ini. Detektif ini nangkepnya pelaku bomnya ini adalah Matt, dan Matt ini dikira nyandra anak-anaknya sendiri. Matt bilang, dia bukan pelakunya, saya bukan pelakunya gitu. Kemudian minta si detektif matiin jaringan telepon biar bomnya ini nggak bisa diledakin sama si penelpon dari jauh. Tapi detektif bilang dia nggak bisa, dan Matt matiin teleponnya. Matt pun sampai ke lokasi di mana dia berseberangan sama mobil Anders yang ditengahi oleh rel kereta. Penelpon nyuruh Matt minta Anders setujui pencairan dana di Dubai itu. Matt pun minta ke Anders, tapi Anders kayak nggak nyangka Matt cuma mau duit gitu. Anders pun nurutin permintaan Matt. Penelpon menyuruh Matt ngambil pistol yang ada di laci dashboard, kemudian suruh nembak Anders. Kalau enggak, dia bakal ledakin mobil Matt. Matt pun bingung, tapi dia mutusin buat nggak nembak dan jatuhin pistolnya. Kereta pun melintas, dan setelah itu mobil Anders meledak. Kali ini membuat Matt dan Emily terluka. Emily kakinya ketancap pecahan kaca dan Matt mau bawa dia ke rumah sakit. Matt pun marah sama si penelpon, kayak, awas lu ya. Penelpon minta Matt transfer dana di Dubai ke dia karena sekarang tinggal persetujuan dari Matt. Tapi Matt yang marah bilang dia mau antar anaknya ke rumah sakit baru nanti transfer uangnya. Matt dikejar polisi, dia coba menghindar terus dan sampai di terowongan dimana teleponnya udah gak dapet sinyal. Jadi si penelpon gak bisa ngehubungin dia lagi. Tapi abis dari situ, Matt udah kekepung sama polisi. Detektif itu juga membawa Heather, tapi Heather nggak boleh ngomong sama Matt di sini. Di sini dapat diketahui kalau si detektif lah yang nonaktifin jaringan telepon daerah situ. Detektif coba ngomong sama Matt di mana dia masih nuduh Matt, tapi Matt bilang bukan dia pelakunya dan minta bomnya dilepas dari mobilnya. Tim penjinak bom kemudian memeriksa mobil Matt. Kursi Zack dan Emily aman katanya, jadi mereka berdua bisa pergi. Tapi kursi Matt nggak bisa, karena kalau dia berdiri bomnya bakal meledak. Yang gue bingung, kenapa nggak polisi ini ada yang bawa besi atau apa yang beratnya se-Matt gitu. Terus entah gimana, Matt ngangkang apa gimana biar besinya ntar ditaruh perlahan sebagai ganti berat badannya. Jadi Matt bisa pergi. Gue nggak tahu sih bisa berhasil apa enggak, tapi harusnya mereka coba ngomongin cara itu di sini. Matt sempat ngomong sama Heather dan minta maaf kalau dia ada salah. Matt kemudian ngomong sama si detektif ini, lu nanya-nanya gue, tapi pelakunya tuh masih di luar sana. Detektif masih nyurigain si Matt tapi udah gak securiga itu. Tapi dia bilang, udah nanti gue bakal coba cari deh. Matt pun kayak, yaudah gue cari sendiri. Terus dia kabur dan nyari si penelpon. Sinyal udah aktif lagi, jadi Matt nelpon sama si penelpon dan minta ketemuan sama dia kalau si penelpon mau ditransfer uangnya. Jadi ya mereka ketemu di sebuah tempat di mana lagi ada demo. Si penelpon pakai topeng dan nyuruh Matt bawa mobilnya ke tempat yang sepi. Di situ si penelpon membuka topengnya dan tada, pelakunya ternyata si Anders selama ini. Jadi Anders ini intinya menjebak Matt dan ngambil uang di Dubai itu buat dia sendiri. Anders nyuruh Matt setujuin transfer uangnya, kalau enggak dia bakal ledakin mobilnya pakai HP butut sebagai detonatornya biar mereka berdua tewas sekalian. Tapi Matt udah gila di sini, dia masa bodoh.
Dia kendaraan mobilnya terus ngebut sampai ke jembatan dan nabrakin ke tiang biar mobilnya kebalik terus HP Anders bisa lepas. Ini bodoh sih, gimana kalau mobilnya kecemplung terus Anders masih megang HP bututnya? Mobil pun jadi kebalik kayak gini, udah mau nyemplung, cuma ketahan sama tiang. Anders mau ngambil HP bututnya yang ada di tiang, tapi Matt punya ide cerdas. Dia lepas seatbeltnya jadi dengan cepat dia jatuh ke sungai itu. Dan karena Matt pergi dari kursi, bom mobil meledak dan Anders tewas. Gak lama kemudian, detektif datang dan dia di sini ngelihat Matt yang udah sampai daratan. Dan kayaknya si detektif ini jadi udah percaya Matt bukan pelakunya. Kemudian, sambil tulisan-tulisan ini berjalan, suara berita ngasih tahu nih, kalau Anders adalah pelakunya dan Matt yang tampaknya ngasih tahu itu. Lalu film pun selesai. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it. And peace out, bro.